Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala afdhalil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi dzawil makarimi wal mafakhiri wal himam wa man tabi'ahum ala tariqil umam, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Insyaallah kita akan bahas pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita lanjut, izinkan Ana memperkenalkan diri, ya, sekaligus beserta anggota Ana. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Fauzan. Ana berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit Hidayatun Najah Bekasi, semester 5, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dengan NIM 23112266. Dan anggota Ana yakni ada Muhammad Hasan dengan NIM 2511112337 dan Muhammad Zahiz Al-Fahri 2311 2249. Topik kita hari ini yaitu tentang pembelajaran dan pembelajaran bahasa. Di sini ada perkataan dari Mustafa Al-Ghalayini, ya. Beliau mengatakan al-ulumul arabiyyah hiya ulumul lati yutawassalu biha ila ammatil lisan wal qalam anil khata' wa hiya 13 ilman: as-sarfu wal i'rabu wal rasmu wal ma'ani wal bayan wal badi' wal urud wal qawafi wal qardus syi'ri wal insya'u wal khata'u wa tarikhil adab wa matnul lughah. Yang artinya ilmu-ilmu bahasa Arab adalah ilmu dan yang digunakan sebagai sarana untuk menjaga lisan atau ucapan dan pena atau tulisan dari kesalahan. Ilmu tersebut terdiri dari 13 cabang. Yang pertama ada as-sarfu atau morfologi. Kemudian al-i'rabu i'rab atau sintaksis atau nahwu. Kemudian ar-rasmu tata tulisan atau ejaan. Al-ma'ani al-bayan al-badi. Ketiga ini adalah cabang dari ilmu balaghah. Kemudian al-arud dan al-qaf. Keduanya ini adalah mengenai rima dan ritme puisi. Kemudian ada al-qardu asy-syi'ri, yaitu seni mengubah puisi. Al-insya'i, yaitu komposisi menulis. Kemudian al-khitabah, retorika atau pidato. Kemudian ada tarikhul adab, sejarah sastra, dan yang terakhir ada matnul lughah atau leksikologi atau kosakata. Pembahasan definisi ini menekankan bahwa belajar bahasa Arab bukan sekedar menghafal kosakata, ya, melainkan sebuah ekosistem ilmu yang luas untuk mencapai
ketepatan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu pembelajaran. Nah, dan di sini ada perkataan menurut Muhammad Ali Al-Khawli. Nah, beliau mengatakan iktisabu suluki jadi sulukin jadidin au taqwiyatin sulukin sabiqin natijatin li khibratin ma zahiran kana au kaminan. Ya. Yang artinya belajar adalah proses memperoleh perilaku baru atau memperkuat perilaku lama sebagai hasil dari suatu pengalaman, baik perubahan itu terlihat secara nyata maupun tersembunyi. Kemudian menurut Gagne, ya, suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Ya, maksudnya di sini adalah belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap yaitu atau permanen. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang belajar namun perilakunya tidak berubah atau langsung lupa, maka proses belajar tersebut belum dianggap berhasil sepenuhnya. Tapi yang berikutnya ada belajar bahasa. Ya. Proses terjadinya perubahan kebahasaan seseorang yang relatif menetap yang dihasilkan dari pengalaman berupa latihan kebahasaan atau interaksi kebahasaan. Hermawan 2018. Nah, berdasarkan pemikiran Hermawan di atas, ya, belajar bahasa adalah proses spesifik terjadinya perubahan, ya, kemampuan kebahasaan seseorang. Nah, perubahan ini dihasilkan melalui dua jalur. Yang pertama latihan kebahasaan, ya, seperti latihan pola kalimat atau interaksi kebahasaan seperti praktik berkomunikasi langsung. Tab yang berikutnya ada multi aspek pembelajaran. Tab di sini ada bagan, ya, bagan ada 5, ya. Aspek pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama ada pengajar, kemudian pelajar, bahan ajar, metode, dan media. Nah, slide ini menggambarkan, ya, bahwa pembelajaran adalah sebuah sistem yang terdiri dari 5 elemen yang saling berkaitan. Oke, kita bahas satu persatu. Pengajar. Nah, yang pertama ada pengajar. Pengajar itu sebagai fasilitator dan sumber ilmu. Kemudian yang kedua ada pelajar, yaitu subjek utama dalam belajar. Kemudian yang ketiga bahan ajar, materi atau kurikulum yang dipelajari. Kemudian ada metode, yaitu metode cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi. Kemudian yang terakhir ada media. Ya, media itu alat bantu, ya, seperti papan tulis, ya, proyektor atau lain sebagainya. Alat bantu untuk mempermudah pemahaman materi saat kegiatan belajar mengajar. Berikutnya di sini ada asas-asas belajar. Ya, di sini ada 2 bagan, ya. Ada asas psikologis, asas psikologis dan asas metodis. Oke, kita bahas yang sebelah kiri terlebih dahulu, ya. Asas psikologis. Asas psikologis dalam belajar, ya, merujuk pada pemahaman terhadap kondisi kejiwaan peserta didik agar pembelajaran dapat diterima dengan maksimal.
Oke, yang pertama itu ada motivasi ya. Yaitu kekuatan pendorong dalam diri siswa. Nah, tanpa adanya motivasi ya sulit bagi siswa untuk bertahan menghadapi kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Kemudian ada usia ya, ya, yaitu perbedaan usia menentukan pemilihan materi dan metode. Ya, misalnya pendekatan untuk anak-anak. Nah, kalau anak-anak ini bersifatnya lebih bermain ya. Adapun usia dewasa yaitu mereka lebih ke analitis. Kemudian yang ketiga ada pengalaman sendiri. Ya, siswa lebih mudah belajar jika materi dikaitkan dengan hal-hal yang pernah mereka alami atau ketahui sebelumnya. Ya. Nah, dengan pengalaman sendiri ini, siswa akan lebih mudah ya dalam belajar. Kemudian yang keempat, keingintahuan ya. Yaitu guru harus mampu memicu rasa penasaran ya siswa agar mereka aktif bertanya dan mencari tahu. Nah, jadi ketika proses belajar mengajar, guru itu harus ada trik yang membuat penyampaiannya itu menarik ya. Sehingga ada rasa penasaran dari siswa sehingga mereka bertanya kepada kita. Kemudian yang kelima, pemecahan masalah ya. Belajar bukan sekedar menghafal, tetapi melatih siswa menggunakan bahasa untuk menyelesaikan tugas atau situasi tertentu. Oke, yang keenam itu ada berpikir analitis ya. Jadi mengajak siswa untuk memahami ya mengapa ya, sebuah struktur bahasa terbentuk. Bukan hanya apa artinya gitu ya. Nah, jadi kemudian yang berikutnya yang ketujuh itu ada perbedaan individual ya. Yakni mengakui bahwa setiap siswa memiliki keunikan ya. Nah, setiap mereka pasti memiliki keunikan sendiri. Nah, apa maksudnya? Dari setiap siswa itu ada yang kemampuannya, contoh dalam menangkap ilmu cepat ya. Ada yang cara menangkap ilmunya itu dengan audio. Kemudian ada juga yang melalui visual. Dan ada juga yang cepat dengan hal-hal yang lain. Dan ada yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Ya, jadi masing-masing siswa itu memiliki perbedaan individualnya masing-masing. Tapi mungkin cukup sekian pembahasan dari Ana. Tapi itulah yang bisa Ana sampaikan, dan pembahasan berikutnya insyaallah akan disampaikan oleh Hasan dan Zais. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan pembahasan asas-asas belajar. Di antara asas belajar itu ada dua, asas psikologis dan asas metodis. Di sini saya ingin menyampaikan asas metodis. Asas metodis ialah asas pedoman umum yang digunakan guru dosen agar proses pembelajaran berlangsung efektif, bertahap dan bermakna. Berikut penjelasan. Yang pertama, mudah dan susah. Prinsip ini menekankan bahwa pembelajaran harus dimulai dari materi yang paling mudah, lalu berangsur ke materi yang paling sulit. Penjelasannya, peserta didik perlu membangun rasa percaya diri terlebih dahulu, kemudian materi mudah berfungsi sebagai fondasi untuk memahami materi kelanjutannya.
Contohnya bahasa Arab, mengenalkan kosakata dasar terlebih dahulu sebelum kalimat kompleks. Dan contohnya matematika, penjumlahan yang paling dasar dulu hingga penjumlahan aljabar. Kedua, sebagai asas-asas metodis, yang kedua adalah sederhana dan kompleks. Materi disajikan dari bentuk yang sederhana menuju struktur yang lebih kompleks. Yang dimaksud di sini sederhana berarti sedikit unsur dan mudah dipahami. Kemudian kompleks berarti banyak unsur dan memerlukan analisis lebih dalam. Contohnya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kemudian kata frasa dan klausa paragraf. Dan yang ketiga, dari asas-asas metodis yang ketiga, dekat jauh. Pembelajaran dimulai dari hal yang dekat dengan kehidupan serdidik, kemudian menuju hal yang lebih jauh atau abstrak. Yang dimaksud ialah hal yang lebih dekat, mudah dipahami karena sudah dikenal. Hal yang jauh memerlukan penguatan konsep terlebih dahulu. Contohnya, membahas keluarga sendiri sebelum masyarakat global, dan mengenal benda di kelas sebelum membahas lingkungan luar. Kemudian, dari unsur-unsur metodis yang keempat ialah pola atau unsur. Mengerjakan pola atau gambar umum terlebih dahulu, baru kemudian menjelaskan unsur-unsur rinci. Yang dimaksud ialah peserta didik lebih mudah memahami, mengetahui peta besar materi. Kemudian unsur detail akan lebih makna jika ditempatkan dalam pola yang jelas. Contohnya, menjelaskan struktur teks secara umum lalu bagi bagiannya. Kemudian pola kalimat bahasa Arab sebelum i'rab kata per kata. Kemudian yang kelima, penggunaan pengetahuan. Penggunaan pengetahuan, prinsip ini menekankan bahwa penggunaan praktik didahulukan sebelum pengetahuan teoritis. Yang dimaksud ialah belajar akan lebih bermakna jika peserta didik menggunakan langsung apa yang dipelajari, atau teori berfungsi sebagai penguat bukan titik awal. Kemudian di sini ada contohnya, siswa berbicara bahasa Arab terlebih dahulu, lalu dijelaskan kaidahnya. Kemudian contohnya berikutnya, praktik eksperimen sebelum penjelasan konsep ilmiah. Kemudian dari unsur-unsur metodis yang ke-6 ialah masalah bukan kebiasaan. Pembelajaran harus berbasis masalah nyata, bukan sekedar rutinitas hafalan. Yang dimaksud ialah masalah merangsang berpikir kritis dan kreatif. Kemudian kebiasaan tanpa pemahaman membuat belajar menjadi mekanis. Contohnya studi kasus dalam pembelajaran dan soal kontekstual daripada soal hafalan. Kemudian yang ketujuh, kenyataan bukan buatan. Materi pembelajaran harus bersumber dari kenyataan atau situasi nyata, bukan contoh yang dibuat-buat. Yang dimaksud ialah realitas membuat pembelajaran relevan dan bermakna, atau peserta didik dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, dialog bahasa Arab tentang aktivitas sehari-hari. Kemudian masalah matematika dari kehidupan nyata, jual beli, waktu dan jarak. Kesimpulan dari unsur-unsur metodis ialah di sini disebutkan, yang pertama, mempermudah memahamkan peserta didik, dan yang kedua, menjadikan pembelajaran tertahap dan sistematis, dan yang ketiga, menghubungkan materi dengan realitas kehidupan. Kemudian berikutnya, selanjutnya membahas tentang perbedaan antara naturalistik, bahasa naturalistik, dan pembelajaran bahasa formal. Di sini naturalistik ialah proses pemerolehan bahasa yang berlangsung secara alami
tanpa penekanan pada aturan tata bahasa kaidah secara eksplisit. Bahasa dipelajari melalui pengguna langsung dalam konteks nyata. Ciri-cirinya dari bahasa naturalistik ialah terjadi secara alamiah dan spontan. Kedua, fokus pada makna dan komunikasi bukan aturan. Ketiga, kaidah bahasa dipelajari secara implisit. Yang keempat, banyak melalui interaksi sosial. Yang kelima, kesalahan dianggap bagian wajar dari proses belajar. Contohnya di sini dari bahasa naturalistik. Yang pertama, anak belajar bahasa itu melalui percakapan sehari-hari. Yang kedua, siswa belajar bahasa Arab melalui dialog, permainan, dan aktivitas kelas. Yang ketiga, metode langsung belajar spontan. Kelebihan dari bahasa naturalistik ialah bahasa terasa hidup dan fungsional. Yang kedua, meningkatkan keberanian berbicara, dan yang terakhir cocok untuk maharah dan kalam dan istimak. Kemudian kekurangan dari bahasa naturalistik ialah memahamkan kaidah bisa kurang sistematis. Yang kedua, kurang efektif untuk analisis tata bahasa tingkat selanjutnya. Kemudian kita membahas tentang bahasa formal. Pengertian dari bahasa formal ialah proses belajar bahasa yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terstruktur dengan menekankan pada aturan kebahasaan atau qawaid. Misalnya, ciri-ciri dari bahasa formal ialah yang pertama, pembelajaran berlangsung di lingkungan pendidik resmi. Yang kedua, fokus pada kaidah, struktur, dan bentuk bahasa. Yang ketiga, aturan dijelaskan secara eksplisit. Dan yang keempat, banyak menggunakan latihan tertulis. Contohnya, menghafal kaidah nahwu dan shoroh, menganalisis struktur kalimat, dan mempelajari bahasa Arab di kelas berbasis buku teks. Kelebihan dari bahasa formal ialah kita bisa menambahkan pemahaman tata bahasa lebih mendalam. Kemudian bahasa lebih tepat dan sistematis dan cocok untuk maharah, qiraah, dan kitabah. Kekurangan dari bahasa formal ialah kurang melatih komunikasi lisan atau bisa terasa kaku dan membosankan jika tidak divariasikan. Kemudian slide selanjutnya kita membahas unit, sistem unit, dan sistem parsial. Di sini disebutkan ada dua sistem. Yang pertama, sistem unit. Kita membahas sistem unit. Sistem unit ialah sistem pembelajaran bahasa yang memandang bahasa sebagai satu kesatuan utuh. Bahasa diajarkan secara terpadu, tidak terpisah-pisah menjadi keterampilan atau unsur kebahasaan tertentu. Ciri-ciri dari sistem unit ialah yang pertama, pelajaran bersifat integratif. Yang kedua, keterampilan bahasa, menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan diajarkan bersamaan. Yang ketiga, kaidah bahasa muncul dalam konteks penggunaan. Dan yang terakhir, fokus pada komunikasi dan makna. Contoh dari sistem unit ialah pembelajaran berbasis tema. Yang kedua, dialog atau teks utuh yang mencakup berbagai keterampilan. Dan yang terakhir, mendekatkan komunikatif dan pembelajaran kontekstual. Kelebihan dari sistem unit ialah yang pertama, bahasa terasa alami dan bermakna. Kemudian peserta didik memahami fungsi bahasa dalam konteks nyata. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi komunikatif. Kelemahan dari sistem unit ialah kurang mendalam dalam pembahasan kaidah tertentu. Kemudian kurang cocok untuk analisis kebahasan tingkat lanjut. Kemudian kita membahas slide selanjutnya, yaitu sistem parsial. Tadi yang disebutkan, kita ada dua sistem. Pertama, sistem unit dan sistem parsial. Selanjutnya ini kita membahas sistem parsial. Sistem parsial adalah sistem pembelajaran bahasa yang mengajarkan bahasa secara terpisah, baik dari segi keterampilan maupun unsur kebahasaan. Ciri-ciri dari sistem parsial ialah yang pertama, pelajaran bersifat terfragmentasi. Yang kedua, keterampilan bahasa diajarkan secara terpisah. Yang ketiga, fokus pada pengeluaran unsur bahasa. Yang terakhir, pendekatan lebih struktur dan analitis. Kemudian contoh dari sistem parsial ialah pelajaran khusus nahwu, shoroh, dan mufradat.
latihan membaca tanpa berbicara, dan terakhir latihan tata bahasa terpisah dan konteks. Kemudian kelebihan dari sistem parsial ialah pemahaman kaidah lebih sistematis dan mendalam, cocok untuk pemula atau pembelajaran akademik, dan mudah dalam evaluasi hasil belajar. Kekurangan dari sistem parsial ialah bahasa terasa kaku dan kurang komunikatif, kemudian sulit diaplikasikan dalam situasi nyata jika berdiri sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, pedagogi, linguistik, dan psikolog dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, pedagogi adalah ilmu tentang cara mendidik dan mengajar dalam pembelajaran bahasa. Menentukan metode pembelajaran dan menyesuaikan materi dengan usia kemampuan siswa, mengatur strategi evaluasi. Yang kedua itu linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Perannya dalam pembelajaran bahasa yaitu menjadi dasar penyusunan materi bahasa, membantu memahami struktur dan sistem bahasa. Dan yang ketiga itu ada psikologi. Nah, psikologi itu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mentalnya manusia itu sendiri. Perannya itu dalam pembelajaran bahasa yaitu memahami cara siswa belajar. Siswa belajar bahasa menyesuaikan metode dengan perkembangan yang kognitif. Habis itu kita pause dulu, ada kereta. Ada kereta. Nah, kognitif. Ntar ya, ada kereta. Bentar. Berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutin. Kognitif memperhatikan motivasi dan minat belajar. Oke, yang terakhir, bukan yang terakhir, tujuan pembelajaran bahasa. Yang pertama ada bahasa itu sebagai alat atau kemahiran bahasa. Tujuan ini tuh menekankan bahasa sebagai alat komunikasi. 4 kemahiran bahasa. Yang pertama empat kemahiran bahasa. Kita menyimak, kemampuan memahami bahasa lisan yang didengar. Adapun berbicara, kemampuan mengungkapkan gagasan secara lisan. Yang ketiga, membaca, kemampuan memahami bahasa tulis. Dan terakhir itu menulis, kemampuan menuangkan ide secara tertulis. Dan yang kedua itu ada bahasa sebagai tujuan. Bahasa dipelajari sebagai objek kajian ilmiah. Cabang ilmu bahasa tuh ada fonologi, tentang ilmu tentang bahasa, bunyi, morfologi itu ilmu tentang bentuk dan pembutuhan kata, dan ada pun sintaksis, ilmu tentang susunan kata menjadi kalimat, semantik itu ilmu tentang makna. Oke teman-teman, kali ini kita sudah selesai mengungkapkan semua apa yang kita pelajari. Oke, maaf kalau berisik ya, ada kereta tadi lewat sama lagi hujan kondisinya juga, dan ada Ananta. Say hi dulu kan Ananta. Masya Allah, ya. Takbir, Allahu Akbar. Oke teman-teman, sampai kali ini aja. See you in the next time. Bye bye, love you.